mengganggu waktunya. Saya ini mau minta pendapat Pak Janu tentang kasus yang ada. Nah, kasusnya seperti ini. Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, Abdul, di depan pintu kelas 8. Bapak Anwar, ayah Abdul, mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan dilakukan Bapak bila Bapak berada di posisi Pak Budiman? Gimana ya Bu ya? Kalau saya di posisi Pak Budiman, mungkin istilahnya untuk mencairkan suasana dulu, meningkatkan suasana. Iya. Jadi mungkin mendekati dulu Pak Abdulnya. Sebenarnya maksud dia kemungkinan nggak salah, tapi caranya yang salah. Karena memanggil orang dengan parang kan, kita kan sekolah ini kan tempat teraman untuk siswa. Iya. Jadi tempat teraman bukan untuk perang, tapi untuk istilahnya bahasa kita ini menerima ilmu. Jadi bukan mengacung atau memanggil seorang itu bukan menggunakan parang atau menggunakan tangan, itu pun nggak sembarangan juga, tidak dengan gini juga atau dengan telunjuk begini. Apalagi Karena dengan senjata tajam. iya, apalagi dengan senjata tajam itu image di depan anak itu, atau anak akan merasa trauma ke depannya. Kemungkinan ya kita mungkin mencairkan suasana ini kalau sebagai Pak siapa tadi, Pak Budiman ya. Iya. Nah, mungkin dia harus dekati Pak Budiman dulu baik-baik. Seandainya pun istilahnya anaknya pun terpaksa ikut, setidaknya jangan sampai mengganggu suasana kelas belajar lagi. Iya. Iya. Ya, ikut atau tidak ikut lah, istilahnya bagaimana menenangkan anak-anak ini tadi, teman-temannya si Anwar tadi ya. Soalnya kan nanti takutnya SMP. Pak Abdul, Ya. bapaknya Abdul namanya Pak Anwar. Iya, bapaknya Anwar. Karena takutnya nanti kan image-nya pun sekolahnya SMP Karunia ini nanti Iya. bisa menjadi istilahnya bisa tercemar atau dikenal jelek juga hanya karena satu orang ini. Nanti dikatakan, oh bapak ini datang ini, anaknya dari mana, dari sekolah ini, kan jelek juga. Jadi mungkin kita harus bicara dulu baik-baik kepada orang tuanya, baik-baik kan. Setelah itu kalau suasana dia bimbingan atau apa, ada gosip di sana sini, barulah kita jelaskan baik-baik. Bapaknya salah tanggap, bagaimana juga salah, bagaimana komunikasi kepada anaknya, itu bisa dibicarakan juga baik. Karena satu masalah itu kan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dibicarakan, diselesaikan baik-baik. Kalau untuk diperpanjang, dipermasalah panjang-panjang, dia nggak akan selesai. Tetap akan ada timpangnya keadilan dari salah satu pihak juga. Karena kita kan tahu kalau udah namanya orang-orang desa, orang tua kan cara untuk mendidik anak kan kadang masing-masing di rumah kan berbeda juga. Seperti itu sih kalau menurut pendapat saya. Berarti misalnya ini keputusan Pak Janu, apakah ini kan Pak Anwar Iya. memanggil si Abdul dengan mengacukan parang kan, dengan memanggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen di tambak. Nah, keputusan Pak Janu, apakah Pak Janu itu untuk menyikapi kasus ini, apakah Pak Janu akan mengambil keputusan yang seperti apa untuk si Abdul ini? Apakah dia diizinkan pulang untuk ikut panen ataukah tetap di sekolah? Kalau saya, seandainya saya posisinya di Pak Budiman, iya. karena posisi ini kan di kelas Bu, Iya. mungkin kan di kelas atau di kantor nggak ada guru lain kan, Iya. nah kita bisa bicarakan dulu dengan Pak Budiman ini. Iya kan? Pak Anwar. Dengan Pak Anwar. Iya. Dengan Pak Anwar. Jadi dengan Pak Anwar ini dibicarakan baik-baik. Apakah memang harus terpaksa Abdul ini ikut atau tidak gitu. Takutnya memang Pak Anwar ini kerjanya sendiri, perlu bantuan juga dan harus segera. Berarti Pak Janu mengizinkan untuk
Abdul ikut pulang dengan Iya. bapaknya. Ya, terpaksa karena tidak tahu juga apakah kalau tidak disuruh pulang bapaknya minta terus nanti Ya. lalu terganggu dengan kelas yang lain. Kalau menurut saya terpaksa juga sih Bu, daripada Berarti- anak-anak lain dikorbankan juga. Oh ya, berarti Ah, Pak Janu mengambil keputusan dengan terpaksa. Iya, dengan terpaksa Alasannya terpaksa karena takutnya mengganggu anak-anak yang lain. mengganggu Iya. kelas yang lain atau dalam kelas itu. Iya, begitu Bu. Karena kalau tetap saya paksakan tapi bapaknya mau tak minta, Iya. karena udah. Tapi kalau bapaknya ngerti, anaknya setelah pulang sekolah boleh ikut, Iya. ya nggak masalah. Tapi kalau memang mereka minta ya udah, terpaksa korbankan saja satu. Nanti setelah selesai kan pulang sekolah bisa temui bapaknya ke rumah, kita bicarakan baik-baik gitu. Berarti keputusan Pak Janu mengizinkan si Abdul untuk pulang bersama. Ya, Orang ya, tuanya. Itu Terima Pak. kasih Iya, Pak Bu. Janu atas tanggapannya. Iya Bu. Selamat pagi Pak Marcel. Mohon maaf ya, saya mengganggu waktunya untuk ini meminta pendapat Bapak tentang kasus yang ada seperti ini. Misalnya kasusnya ini Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Iya Bu. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, Abdul, di depan pintu kelas 8A. Iya. Bapak Anwar, ayah Abdul, mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan dilakukan Pak Marcel bila Pak Marcel berada di posisi Pak Budiman? Iya, ketika masih jam pelajaran sekolah itu ya. Iya. Orang tua tiba-tiba Datang, datang bawa bawa parang. parang, iya. Diacungkan juga parangnya, Iya. saya memanggil-manggil. Iya. Kalau saya di posisinya Pak Budiman, mungkin juga saya kaget Bu. Iya. Karena orang tua datang teriak-teriak, bawa parang, manggil siswa kita. Iya, betul. Nyatanya siswa yang teriak itu orang tua atau wali dari siswa kita. Iya, yang ada di Iya, dalam yang ada di kelas. kelas Iya. ketika masih jam pelajaran. Saya pun mungkin akan bertindak ketika orang tua datang seperti itu membawa parang. Mungkin saya tegur dulu orang tuanya. Iya. Kenapa, niatnya apa? Iya. Kok bawa parang ke sekolah? Iya. Apakah dari pihak saya ada salah? Ataupun dari pihak sekolah ada salah? Ataupun anaknya yang ada salah? Karena tiba-tiba bawa Ya, parang. tiba-tiba bawa parang. Sambil Dia teriak-teriak kan. teriak lagi memanggil. Tapi untungnya dia memanggil nama Abdul. Ah, iya, nama anaknya, Nama anaknya. iya. Jadi kita agak, ya mungkin bukan saya yang Iya. salah. Jadi kalau saya di posisinya Pak Budiman, Iya. Pak Budiman ya? Budiman, Ya. iya. Mungkin saya bawa ke ruangan dulu, ke ruangan Iya. saya khususnya Iya. si Pak Budiman ini. Iya. Ada kasus apa sampai dia bawa parang ke sekolah? Saya tanya dulu, saya tenangkan dia dulu. Mungkin saya tanya apa alasan bapak bawa parang ke sekolah? Mungkin dia menjawab ini. Iya. Saya mau ngajak anak saya panen ikan di tambak, sedangkan si Abdul masih dalam posisi belajar di sekolah. Iya, betul. Jadi saya beri pandangan sama si bapak ini, biar aja Abdul tetap tinggal di kelas mengikuti pelajaran sampai jam pulang. Iya. Nanti siang mungkin Abdul bisa nyusul bapak ke tambak. Untung aja si bapak ini bisa menerima pandangan dari kita. Iya. Jadi bapak mengizinkan Abdul dan saya pun tetap melarang Abdul untuk pulang. Iya. Karena pelajaran ini mungkin lebih penting daripada dia bekerja untuk saat ini. Di Iya. umur dia yang segitu, Bu. Mungkin masih belasan tahun ya. Iya. Di kelas 8 ibu ya dia. Iya. Mungkin masih 13 tahun kan masih penting dia Iya. dalam menimba ilmu. Jadi saya beri arahan seperti itu dan bapaknya menerima dan dia pulang dan si Abdulnya masih saya tahan untuk tetap mengikuti pelajaran di sekolah. Ya, berarti Bapak sebagai memposisikan diri sebagai Pak Budiman, Bapak berarti memberi ini pengertian sama Ya, Pak sama Anwar. Anwar, Pak Anwar. Iya, Ya, ada. biar
si Abdul Tetap mengikuti pelajaran di sekolah, sekolah, baru iya. pulang sekolah. baru bisa membantu si bapaknya panen di tapak. Nah, jadi jam siang tidak mengganggu jam sekolah, maksudnya seperti itu. Lebih mementingkan untuk Belajar, Belajar dulu. baru membantu orang tuanya. Tidak salah sih membantu orang tuanya, tapi kan menunggu, yang iya. menunggu jamnya selesai. Oke, makasih Pak Marcel. Mungkin ada tanggapan lain? Mungkin hanya seperti itu lah Bu. Ya. Baik, Pak Marcel atas tanggapannya, atas kerjasamanya. Terima kasih.